Ya, di kelas 4 ini kalian nanti akan bertemu dengan Kiki ya. Jangan bosan-bosan, oke? Nah, kali ini materi yang kedua yaitu materi tentang matematika, yaitu pecahan. Betul banget. Nah, sebelumnya di kelas 3 kalian pernah kan belajar tentang pecahan? Pasti dong, karena kemarin sebelumnya kalian sudah review materi tentang kelas 3, yaitu pecahan. Oke, baik, kali ini simak videonya terus ya. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pecahan. Apa sih pecahan itu? Ya, pecahan adalah bagian dari keseluruhan yang dibagi menjadi sama besar. Dan biasanya pecahan ini ditulis dalam bentuk A per B. Ya, dimana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dimana penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah lingkaran. Nah, kalian ingat lingkaran itu seperti apa sih bentuknya? Ya, lingkaran itu bentuknya seperti pizza ya. Nah, lingkaran ini ada berapa sih jumlahnya? Ada 1. Nah, lingkaran ini akan Ibu bagi menjadi 2 bagian sama besar. Menjadi 2 bagian sama besar. Misalnya salah satu bagiannya akan Ibu arsir. Atau misalnya lingkaran ini seperti berbentuk pizza dan satu bagiannya ini akan Ibu bagikan kepada Adit. Berapakah yang diterima Adit? Ini akan diberikan kepada Adit. Berapakah bagian yang diterima Adit? Ya, bagiannya berapa ya? Oke. Nah, di sini yang diarsir ini yang diterima Adit. Ada berapa? Ada 1. Karena tadi di sini disebutkan bagian. Pecahan itu adalah bagian. Nah, bagiannya adalah 1 yang diterima Adit. Tapi di sini ada kata dari keseluruhan. Nah, keseluruhannya ada berapa jumlah bagiannya? Itu 1, 2. Jadi per 2. 1 per 2. Jadi bagian yang diterima Adit ada 1 per 2. Dimana 1 ini disebut apa? Ya, seperti ini ya. Yang angka yang di atas yaitu disebut pembilang. Sedangkan angka yang di bawah disebut penyebut. Jadi
angka pembilangnya adalah 1, sedangkan angka penyebutnya adalah 2. Oke, sampai di sini paham? Oke, selanjutnya ada pecahan senilai. Nah, pecahan senilai itu apa sih? Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tapi nilainya sama. Maksudnya apa sih, Bu? Bentuknya beda, tapi kok nilainya sama? Nah, belum kebayangkan? Oke. Sekarang Ibu akan memberikan contohnya. Misalnya, Ibu memiliki sebuah coklat berbentuk persegi panjang. Nah, coklat ini akan Ibu bagi menjadi 2 bagian sama besar. Bagian yang ini, bagian yang Ibu arsir ini, yaitu bentuk pecahannya berapa? Ya, 1/2. Nah, Ibu punya coklat lagi nih. Bentuknya sama, persegi panjang. Sama seperti yang ini. Tapi bedanya, coklat yang ini akan Ibu bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, bagian ini akan Ibu arsir. Ada 2 bagian yang Ibu arsir. Nah, di coklat yang kedua ini, bagian yang diarsir yaitu pecahannya berapa? Ya, 1, 2, ada 2. Dari berapa bagian seluruhnya? 1, 2, 3, 4. Jadi 2/4. Kita lihat, coba kita lihat gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Sama nggak sih antara 1/2 dengan 2/4 ini? Ya, sama ya. Lihat. Ini besarnya sama. Nah, besar yang sama ini adalah yang dimaksud pecahan yang senilai. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4. Loh, cara ngitungnya gimana ya, Bu? Oke, cara ngitungnya Ibu akan memberikan contohnya. Cara menghitung. Oke, 1/2 itu bisa sama dengan 2/4. Nah, kita lihat angka yang di atas, salah satunya ya, boleh di atas atau boleh yang di bawah. Misal kita lihat yang di atas. Misal angka yang di atas yang diketahui tapi yang di bawah tidak diketahui. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya berarti 1/2 sama dengan 1 dikalikan berapa hasilnya 2? 1 dikalikan berapa hasilnya 2? Yaitu
dikalikan 2. Tapi kalau mengalihkan pecahan seperti ini, kita juga harus dikalikan yang bawah. Berarti 1 kali 2 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi 2/4. Samakan seperti ini. Ya. Oke, Ibu punya contoh yang lain. Contoh. Misalnya Ibu punya pecahan nilainya 1/3. Sama dengan gantian yang di atas yang Ibu titik-titikin, belum ada angkanya, sedangkan yang di bawah ada angkanya 6. Nah, kita cari angka penyebutnya, angka pembilangnya. Ya, caranya bagaimana? Kita lihat. Contohnya ini jawaban. Jadi 1/3 sama dengan, kita lihat di sini. Yang kita lihat, kenapa kok yang dilingkari yang di bawah, Bu? Kenapa kok nggak yang di atas? Karena yang punya teman di sini yang bawah. Kalau yang punya temannya itu di bawah, berarti yang dilingkari yang di bawah. Kenapa? Maksudnya apa sih dilingkari? Oke, jadi maksudnya gini. 3 dikalikan berapa? Hasilnya 6. 3 dikali berapa? Hasilnya 6. Ya, 3 dikali 2. Jawabannya dikali 2. Berarti 1/3. Kita tulis lagi ya. Kan soalnya 1/3. Cara menulisnya kita tulis lagi. 1/3 sama dengan, kita tulis lagi 1/3 dikalikan 2. Kita panjangin nih garisnya, dikalikan 2. Kalau di atas dikali, di bawah juga harus dikali. 1 dikali 2 hasilnya 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi angka pembilangnya berapa? Iya, angka pembilangnya adalah 2. Paham? Sampai sini paham? Oke, poin selanjutnya yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu apa sih? Yaitu mengubah pecahan senilai menjadi pecahan paling sederhana. Misalnya, Ibu punya sebuah pecahan. Misal, Ibu punya pecahan 4/6. Yaitu bentuk sederhananya berapa? Oke, kita cari ya. Oh iya, menyederhanakan pecahan ini bisa kalian ingat juga, itu dengan cara sama-sama bisa dibagi ya, sama-sama bisa dibagi. Maksudnya sama-sama apa? Ya, jadi pembilang ini bisa dibagi berapa? Nah, yang penyebut juga harus sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama gitu ya.
Oke, daripada bingung, kita coba contoh yang ini. 4/6 kita sederhanakan. Nah, cara menulis jawabannya itu dibiasakan menggunakan cara penyelesaiannya ya. Kenapa? Karena kalian sudah memasuki kelas tinggi, jadi harus dibiasakan mengerjakan latihan soal matematika menggunakan cara penyelesaiannya agar kalian tahu caranya, prosesnya. Tidak hanya jawabannya saja. Oke. Jawabannya tadi kan angka ada pecahan 4/6. Kita cari yang sama-sama bisa dibagi. Sama-sama bisa dibagi. Dibagi berapa ya? Coba bagi berapa? Ayo kita coba. 4 dibagi 2 bisa enggak? Iya, 4 dibagi 2 bisa. 4 dibagi 6, 6 dibagi 2? Iya, bisa juga. Karena sama-sama bisa dibagi 2, berarti kita bagi dengan 2. Berarti sama-sama bisa dibagi 2. Ya. Karena itu cara menyelesaikannya seperti ini. 4/6 sama dengan, kita tulis lagi 4/6-nya. 4/6 katanya di sini dibagi 2. Dibagi 2 berarti pernya ini kita panjangin dulu. Dibagi. Atas dibagi, di bawah juga dibagi. 4 dibagi 2. Kok dibagi 2? Ya, katanya bisa dibagi 2. Kita bagi 2. 6 dibagi 2 juga. Sama-sama bisa dibagi 2. Yang 4 dibagi 2, 6 juga harus dibagi 2. Bu, kalau dibagi 4 bagaimana? Bisa enggak? Oke, 4 dibagi 4 bisa enggak? Bisa. Tapi kita lihat yang bawah, 6 dibagi 4 bisa enggak? Enggak bisa, berarti bukan 4. Yang bisa yaitu 2. Kita lanjut lagi. 4 dibagi 2 berapa? 2/6 dibagi 2 berapa? 3. Jadi bentuk pecahan paling sederhananya yaitu 2/3. Sekarang Ibu akan memberikan contoh cara menulis jawaban atau penyelesaian dalam matematika ya. Biasakan kalian menuliskan dulu halamannya. Halaman berapa yang akan kalian tulis? Yaitu halaman 6. Latihan berapa? Latihan 2. Halaman 6 latihan 2. Nah, nomor berapa yang akan kalian tulis, yang akan kalian kerjakan? Misalnya Ibu akan mengerjakan nomor 4A. Berarti di sini Ibu tulis 4A. Di situ, oke, kita lihat soalnya. Isilah titik-titik dengan bentuk pecahan paling sederhana. Nah, ini tidak perlu kalian tulis lagi, nggak apa-apa. Kalian langsung menuliskan ininya saja. Tulis soalnya dulu, yaitu tulis soalnya itu dengan tulis 6/8. Berarti 4A, tulis 6/8. Tadi perintahnya itu menyederhanakan pecahan. Sama dengan berapa? Oke, cara penyelesaiannya. Kita tulis 6/8. Nah, di sini sama-sama dibagi berapa sih? Ya, sama-sama dibagi 2. Berarti 6/8. Nah, ini pernya kita panjangin. Sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi jawabannya adalah 3/4.
Jadi cukup sampai sini saja kalian mengerjakannya ya. Seperti ini contohnya. Video penjelasan materi tentang pecahan. Semoga pada paham ya semuanya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke.